Ya, kenapa? Karena para sahabat dengan kefasihan bahasa Arabnya, mereka betul-betul faham daripada ayat ini. Kenapa di situ Allah mengatakan begini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman. Perhatikan kata-kata bidzulmin, dengan kezoliman. Bentuknya nakiroh, fi siyakin nafi, dalam redaksi peniadaan. Ya. Sementara dalam kaidah bahasa Arab, nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Bentuk nakirah kalau itu dalam redaksi peniadaan itu mempunyai makna umum. Ya. Artinya mencakup semua kezaliman, baik zalim besar maupun zalim kecil. Sehingga ya, dengan pemahaman seperti inilah para sahabat memahami ayat ini sangat berat sekali. Kenapa? Karena Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman. Artinya kezoliman sekecil apapun, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Sehingga ya para sahabat berat sekali menghadapi ayat ini karena apa? Ternyata syarat untuk mendapatkan keamanan dan syarat untuk mendapatkan hidayah itu tidak mencampuri iman dengan kezoliman sekecil sedikit pun juga. Bayangkan, ya. Kalau ternyata syarat untuk mendapatkan keamanan dan hidayah tidak mencampuri keimanan dengan kezoliman secara mutlak, berat sekali. Makanya para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zolim, ya Rasulullah? Ini menunjukkan akan kedalaman pemahaman sahabat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membimbing makna zolim dalam ayat tersebut. Ya, kata Rasulullah SAW apa dalam hadis? Kata Rasulullah, ya, bahwa yang dimaksud dengan zolim dalam ayat itu syirik. Tidakkah kalian, kata Rasulullah, membaca firman Allah dalam surat Luqman, allazina amanu inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezoliman yang besar. Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan zolim di situ syirik. Ya. Dijelaskan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya, bahwa orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, walaupun ia banyak berbuat zolim, dalam artian zolim yaitu dosa, tetap ia mempunyai dan mendapatkan keamanan, ya, yang sifatnya pokoknya, mutlakul amni. Tapi dia tidak mendapatkan keamanan secara sempurna. Jadi bedakan antara orang yang mendapatkan pokok keamanan dengan orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna. Tentu dua perkara yang berbeda. Ya. Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, berarti mereka sudah mendapatkan keamanan. Maksudnya keamanan di sini apa? Itu jaminan untuk masuk ke dalam surga. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang mentauhidkan Allah, ternyata mereka banyak berbuat dosa. Dan subhanallah dia wafat di atas tauhid, di atas la ilaha illallah. Dalam keadaan ia membawa dosa. Ya. Maka ia tetap mendapatkan keamanan. Ia aman dari kekal dalam api neraka. Ia tetap mendapat jaminan masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin ia harus diadab terlebih dahulu dalam api neraka. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Tapi kalau ternyata dia bukan hanya mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, tapi juga menjauhi semua perbuatan zolim, baik zolim besar maupun zolim kecil.
ya berupa maksiat-maksiat, maka tentu keamanan dia semakin sempurna ya. Ya. Makanya sebagaimana pernah saya jelaskan, ya bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu ada 3 tingkatan. Ada yang masuk surga ya tanpa hisab dan adab. Nah, ini yang paling hebat sudah. Kemudian tingkatan yang kedua, ada yang masuk surga ya dengan dihisab tapi tidak diadab. Nah, tingkat yang ketiga, ada yang masuk surga dengan dihisab dan diadab. Tapi ia akhirnya masuk ke dalam surga. Ya. Nah, 3 tingkatan ini semuanya adalah untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah. Maka semakin sempurna tauhid dia, berarti dia semakin sempurna masuk ke dalam surganya. Semakin kurang sempurna juga dia untuk masuk ke dalam surganya. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian, berarti ayat ini akhi menunjukkan akan keistimewaan tauhid. Ya. Apa itu? Bahwasanya tauhid itu orang yang wafat di atas tauhid, dia diberikan oleh Allah 2 perkara dalam ayat ini. Apa itu? Keamanan. Ya. Yang kedua apa itu? Hidayah. Sebagian ulama menafsirkan keamanan di akhirat, hidayah di dunia. Dan akan tetapi yang sahih, bahwa keamanan dan hidayah ini di dunia dan akhirat. Ya, di mana di dunia orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tawakalnya kuat kepada Allah, Allah berikan keamanan pada dia. Apalagi nanti di akhirat. Dia juga akan mendapatkan hidayah dari Allah di dunia. Apalagi di akhirat, hidayah menuju ke dalam surga. Ya. Makanya saudaraku sekalian ya, hadis ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan akan keutamaan tauhid yang luar biasa ya akhwat Islam azan ya Allah wa yakum. Ayat ini kita ambil beberapa faidah akhi. Faidah yang pertama dari ayat yang bisa kita petik yang sedang kita bahas ini, yaitu ayat ini menunjukkan akan kedalaman pemahaman para sahabat. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik akhi dari ayat ini, yaitu pentingnya penafsiran Rasulullah terhadap ayat. Ya, karena ya, ketika para sahabat mendengar ayat tersebut menjadi berat terhadap para sahabat. Tapi ketika Rasulullah menjelaskannya, ya, maka para sahabat pun pahamlah ya bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah yaitu kezoliman yang dimaksud yaitu zolim besar, yaitu kesyirikan. Ya. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat tersebut, bahwa zolim ada 2 macam. Yang pertama zolim besar, itu yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan yang kedua yaitu zolim kecil, itu yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa itu zolim besar, akhi? Yaitu kufur besar, kesyirikan. Adapun zolim kecil, ya, contohnya dosa besar, seperti makan riba, berzina, ya. Kan tetapi tentunya orang yang meremehkan zolim kecil itu akan menyeret kepada zolim besar. Ini bahaya. Ya. Faedah yang bisa kita petik dari ayat ini ya akhi yang keempat, bahwa orang yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan pokok keamanan
itu jaminan masuk ke dalam surga. Ya, walaupun mereka berbuat dosa, ya. Akan tetapi orang yang berbuat dosa dalam keadaan ia wafat di atas tauhid, ada yang harus dimasukkan dulu ke dalam surga. Ke dalam api neraka ya, diazab. Ada yang subhanallah ternyata mendapatkan syafaat Rasulullah sehingga ia pun tidak jadi masuk ke dalam api neraka. Ada juga yang ya ternyata Allah maafkan, ya. Nah, ini akhwat Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian beliau membawakan hadis berikutnya. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajah. Dari Ubadah ibn Samit, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, ya, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Isa itu adalah hambanya dan rasulnya, dan kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam dan roh darinya, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu hak dan neraka juga hak, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Ya. Kita akan bahas, akhi, sedikit demi sedikit. Beliau Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah. Siapa yang bersyahadat. Apa itu syahadat, akhi? Syahida, ya, dalam bahasa Arab, syahida atau syahadat itu dari kata syahida yashhadu syahadatan, artinya bersaksi. Ya. Dan orang yang bersaksi, akhi, konsekuensinya apa? Kalau antum diminta jadi saksi, ini dalam sebuah kejadian, dan antum menyatakan siap untuk jadi saksi. Kenapa? Kenapa antum menyatakan siap jadi saksi? Jawabnya, karena antum menyaksikan. Berarti antum punya ilmu tentang apa yang antum saksikan itu. Ya. Kalau antum tidak punya ilmunya dan antum tidak menyaksikan ya kejadian, saya yakin antum tidak berani jadi saksi. Ya, tapi karena antum yang menyaksikan langsung kejadian itu, maka antum siap jadi saksi. Nah, itu namanya saksi ya. Nanti orang yang bersaksi itu akhi harus di atas keilmuan, harus. Itu namanya saksi. Ya. Yang kedua, orang yang bersaksi itu akhi, aku harus mengabarkan persaksiannya. Nggak mungkin dia bersaksi diem aja. Tapi dia harus mengabarkan. Ya, makanya orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Dia punya ilmu yang dalam tentang la ilaha illallah. Ya, oleh karena itulah para ulama mengatakan ya bahwa la ilaha illallah
itu adalah kunci masuk ke dalam surga. Akan tetapi kunci akhi tidak akan membuka pintu kecuali kalau ada gigi-giginya. Dan gigi la ilaha illallah itu 7 syarat la ilaha illallah. Apa saja? Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, ya. Yang ketiga apa? Qabul, menerima. Yang keempat apa? Al-inqiyad, patuh dan tunduk. Yang kelima apa? As-sidq, jujur, ya. Yang kelima apa? Ikhlas. Hanya mengharapkan wajah Allah semata. Yang ketujuh apa? Mahabbah, cinta. Dan sebagian ulama menambahkan yang kedelapan, al-bara'atu minasyirk, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Nah itu 7 atau 8 syarat la ilaha illallah. Ya. Makanya akhi pahami daripada la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Ya, ketika seseorang man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, berarti ya ketika dia bersyahadat itu harus memenuhi 7 syarat tersebut. La ilaha illallah. Berarti dia juga harus berilmu tentang la ilaha illallah. Ya. Di mana la ilaha illallah ya akhi. Ya, sebagaimana sudah pernah kita ketahui, dia mempunyai 2 rukun. Ya. Rukun yang pertama yaitu rukun la ilaha. Apa itu? Nafi, meniadakan. Yang kedua, illallah. Apa itu? Menetapkan. Berarti harus ada 2 ini, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan apa? Meniadakan semua ilah yang disembah selain Allah. Bahwa itu semua tidak berhak. Illallah, menetapkan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Berarti la ilaha illallah harus mengandung 2 ini. Siapa yang meniadakan saja, maka dia ateis. Siapa yang menetapkan saja tapi tidak meniadakan, dia musyrik. Dia menetapkan Allah sebagai ilah, tapi tidak meniadakan ilah-ilah yang lain. Masih mengakui adanya ilah yang berhak disembah selain Allah. Musyrik. Maka la ilaha illallah harus terpenuhi 2 tadi. Apa itu? Meniadakan. Ya, yaitu meniadakan semua ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan menetapkan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Nah itu rukun la ilaha illallah. Pahami baik-baik rukun tersebut. Ya, dan itu ditunjukkan oleh banyak ayat. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Siapa yang kufur kepada tagut, apa itu tagut? Itu yang semua yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah saja. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kuat. Masya Allah. Ya, ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Jadi lihat, ya, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ada 2 rukun. Dan la ilaha illallah ada 7 syarat atau 8 syarat. Tapi juga ingat, la ilaha illallah pun ada pembatalnya. Seperti halnya ibadah sholat. Setiap ibadah pasti ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Ya. Sholat ada syaratnya. Sholat ada rukun-rukunnya. Sholat pun ya ada apa? Ada pembatal-pembatalnya. Nah, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Demikian pula la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah
Ada 7 syarat yang harus dipenuhi, atau 8. La ilaha illallah, ada 2 rukun yang harus dipahami. Dan la ilaha illallah, ada 10 pembatal lebih bahkan, yang harus dijauhi. Ya, bayangkan kalau kita sholat kemudian kentut. Sah tidak sholatnya? Jawab tidak sah. Demikian pula tauhid. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan pembatalnya itu dia berbuat syirik. Yang kita lihat di zaman sekarang banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi kemudian datang ke kuburan minta-minta kepada mayat. Ya. Mereka memakai jimat-jimat, bertawakal kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Ini batal la ilaha illallah, walaupun tentunya ya, orang yang jatuh kepada syirik ya, kalau ternyata karena ketidaktahuannya, kebodohan dia, ketidakfahaman dia, ya, maka pada waktu itu belum bisa kita kafirkan karena masih ada penghalangnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Mu'adz bin Jabal pulang dari dari Syam. Ketika sampai di kota Madinah bertemu Rasulullah, sujudlah Mu'adz kepada Rasulullah. Dan dalam syariat Islam sujud kepada manusia itu termasuk syirik. Dan mengatakan tidak ada uzur dalam kejahilan. Apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, hai Mu'adz? Ya, apa kata Mu'adz, ya Rasulullah? Di Syam aku melihat orang-orang ahli kitab sujud kepada pendeta-pendeta mereka, ya Rasulullah. Aku berpikir, ya Rasulullah, ya kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah. Oh, rupanya ada syubhat di pikiran Mu'adz. Rupanya apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, hai Mu'adz, kalaulah aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, ya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Ternyata Rasulullah tidak mengkafirkan Mu'adz. Padahal Mu'adz jatuh kepada syirik besar ini. Sujud kepada manusia. Dalam syariat Islam, sujud kepada manusia, kepada selain Allah termasuk syarat syirik besar. Iya. Iya. Paham baik-baik saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian. Jadi inilah ilaha illallah. La ilaha illallah memiliki syarat, memiliki rukun, dan juga memiliki apa? Pembatal-pembatalnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Siapa yang bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan dia juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Perhatikan kata-kata hamba Allah dan Rasulnya. Kata-kata hamba Allah membantah kaum sufi yang mengagungkan Rasulullah melebihi kedudukan beliau sebagai hamba. Membantah orang yang mempertuhankan Rasulullah SAW. Ya. Karena sebagian kaum muslimin, ya terutama dari kalangan orang-orang sufi, tasawuf, mereka memuji Rasulullah SAW ya dengan pujian-pujian yang berlebihan. Ya. Bahkan menyifati Rasulullah SAW dengan sifat-sifat ketuhanan ya. Ya. Sementara Rasulullah SAW bersabda, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa bin Maryam.
Ya. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan manfaat dan burdah yang mereka selalu nyanyikan itu. Ya. Apa kata mereka? Tahu yang gaib, ngeri. Padahal Allah tegas mengatakan apa? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui siapapun ya. Ya, siapapun tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib baik yang di langit maupun yang di bumi kecuali Allah saja. Ya. Bahkan kita lihat ya, ketika haji misalnya banyak jemaah haji yang datang ke kuburan Rasulullah memasukkan surat-surat, ternyata isinya permintaan, wahai Rasulullah, ya, berikan saya rezeki, wahai Rasulullah, dan yang lainnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188-189. Apa kata Allah? Qul la amliku li nafsi naf'a wala dharran illa ma Allah. Katakan aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Lihat tuh. Sebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taqilhum ilayya fa'ad'ufa anhum. Ya Allah, jangan serahkan mereka kepadaku. Maka akan aku lemah dari ya, memberikan manfaat kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, jangan serahkan mereka, para sahabatku, kepada diriku. Ya, karena aku lemah, kata Rasulullah. Ini waktu hidup saja Rasulullah SAW tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apalagi setelah meninggal dunia. Nah, saudaraku sekalian, ya, ini jadi kata-kata wa anna Muhammadan abduhu, ya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sebagai hamba. Ini bantahan terhadap siapa? Orang yang gulu berlebihan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa rasuluhu, dan rasulnya, ini bantahan terhadap siapa? Kelompok Mu'tazilah yang mereka mendewakan akal, menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan akalnya. Ya, orang-orang yang meremehkan Rasulullah SAW. Ya, maka kata-kata Rasulnya mengharuskan kita apa? Ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Tajrid al-ittiba, yang memurnikan ittiba kepada Rasulullah SAW. Ya, untuk senantiasa kita mengikuti Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, ya. Jadi kata-kata Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, itu memiliki makna yang sangat agung sekali. Baik ya akhi, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan karena ada keperluan sekali ya. Mohon maaf tidak sampai selesai, sampai setengah 6. Ini saja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.